Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Ditama, mahasiswa BINUS Online Learning. Saya akan mempresentasikan ujian PKN saya yang berjudul Kontribusi Pekerja Informal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal, Tantangan dan Solusi dalam Kerangka SDG. Saya menggunakan topik SDG ke-8, Work and Economic Growth, dengan topik pekerja informal. Sebelum ke materi, saya kenalkan dulu, ini adalah kelompok saya. Dari kelompok 5, Mbak Eli, Bang Falahul, Mbak Rinda, dan Mbak Adis. Dan saya sendiri tentunya Andika Aditama. Saya merupakan lulusan Politeknik Negeri Jakarta dengan jurusan Teknik Telekomunikasi. Sekarang sedang menempuh pendidikan di BINUS Online Learning dengan jurusan Sistem Informasi. Saya tertarik untuk mempelajari hal-hal yang terkait dengan telekomunikasi, networking, dan sistem informasi. Latar belakang masalah. Apa sih latar belakang masalah ini? Jadi, latar belakang dari penelitian ini adalah pada tahun 2020, saat COVID pertama kali masuk Indonesia ini, pemerintah dan swasta bekerja sama untuk merumahkan para karyawannya. Hal ini dilakukan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 tersebut. Efek dari hal itu adalah para pekerja hanya mendapatkan income setengahnya saja dari masa sebelum COVID, yang menyebabkan penurunan daya beli. Tidak hanya itu saja, perusahaan yang tidak dapat beradaptasi dengan hal tersebut menyebabkan PHK massal para karyawannya, dan tentu saja menyebabkan daya beli masyarakat itu lebih parah dari yang dapat beradaptasi. Lalu, karena masa COVID ini berlangsung dengan sangat lama, masyarakat mulai mencoba beradaptasi dengan melakukan proses digitalisasi di berbagai sektor, baik itu sektor pendidikan maupun sektor ekonomi. Pada sektor ekonomi ini, para pekerja informal ini mulai menjual barang dan jasa mereka secara online melalui toko online, atau mereka mempromosikannya melalui sosial media. Lalu, setelah COVID ini mulai mereda, masyarakat ini sudah terbiasa dengan gaya hidup digitalisasi sebelumnya itu. Mereka mengubah gaya mereka yang sebelumnya langsung ke pasar untuk membeli bahan-bahan untuk membuat makanan, atau ke mall untuk membeli baju-baju. Mereka sekarang sudah tidak melakukan kebiasaan tersebut. Mereka lebih suka melakukannya itu secara online, membeli apa-apa secara online. Nah, adaptasi ini menyebabkan pro dan kontra dari para pekerja informal tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pekerja informal berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Apa saja tantangan utama yang dihadapi para pekerja informal dalam kerangka SDG ke-8? Solusi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja informal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal? Apa sih hasil temuan di lapangan kami? Nah, kami berhasil melakukan interview terhadap 4 narasumber. Pertama, Mbak Dewi sebagai founder Nadira Chicken. Kedua, Mbak Felicia Solavide yang memiliki profesi freelancer. Lalu Pak Eko Suprianto sebagai pedagang kaki lima, dan Bang Faik Anugrah Bagastama dengan bisnis cuci sepatunya. Hal yang menarik yang kami temukan di lapangan adalah keempat narasumber kami ini mengeluhkan satu hal yang sama, yaitu pemerintah itu seperti kurang melirik para pekerja informal ini, padahal mereka ini juga merupakan fondasi penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mbak Dewi dan Pak Eko berpendapat bahwa pemerintah ini seperti tidak serius untuk membantu para pekerja informal, terutama dalam masalah mendapatkan bantuan keuangan. Mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan insentif keuangan agar mereka tidak gulung tikar. Jadi seperti pada masa COVID kemarin, pendapatan pekerja informal ini tidak menentu, sehingga mereka ini sangat membutuhkan yang namanya bantuan, tetapi mereka ini merasa bahwa pemerintah ini kurang memperhatikan, sehingga bantuan-bantuannya itu hanya sedikit dan tidak maksimal. Nah, bagaimana dengan Mbak Felicia dan Bang Faik? Mereka ini lebih
merasa bahwa pemerintah ini seperti tidak memberikan hak-hak yang sama para pekerja informal ini seperti para pekerja kantoran. Mereka merasa seperti hak-hak kesehatan dan keberlangsungan pekerjaan mereka itu tidak ada gitu. Kan kalau pekerja kantoran itu mendapatkan hak-hak seperti BPJS dan lain-lain, tetapi meskipun pekerja informal ini juga bisa memiliki BPJS tersebut, tapi mereka merasa aturan yang diberikan itu tidak sesuai dengan mereka yang sebagai pekerja informal ini. Solusi yang ditawarkan, menurut saya solusi terbaik untuk para pekerja informal ini adalah mereka memerlukan suatu organisasi khusus untuk menjembatani kebutuhan mereka. Meskipun sekarang sudah ada yang namanya serikat buruh dan serikat pekerja, tapi menurut saya hal tersebut tidak mewakili mereka, karena serikat-serikat tersebut lebih fokus kepada pekerja formal. Yang spesifik seperti pekerja informal ini masih belum ada. Nah, menurut saya kalau sudah ada organisasi tersebut, pemerintah akan lebih mudah untuk mengkaji regulasi dan peraturan khususnya yang berhubungan dengan pekerja informal tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.